Oke, happy cuan buat para cuan mania. Hari ini kita akan ngebahas 5 emiten yang dimiliki oleh JPFA, Java Confit Indonesia, Adaro Energy Indonesia, MPMX, Mitra, Pinastika Mustika Tbk, Harum Energy Tbk, dan juga Bukalapak.com Tbk. Kita langsung akan membahas, kita langsung saja membahas emiten yang pertama. Ini ada Java. Java ini salah satu emiten poultry, ayam-ayaman, dan juga bisa dikatakan saham consumer juga. Jadi ini akan berpengaruh kepada Ramadan yang akan datang dalam waktu singkat gitu. Jadi ini akan berpotensi mengalami penguatan saat Ramadan mendatang. Dan kita lihat untuk dari sisi volumenya dulu. Ini setelah kemarin mengalami koreksi dengan volume penjualan yang cukup besar di sini. Ini dalam 3 hari kemarin akhirnya baru-baru ini mulai ada volume pembelian yang tinggi-tinggi gitu. Dari sisi RSI-nya, ini RSI-nya menukik ke atas di sekitaran area RSI 50-nya. Dan kita langsung ke chartnya. Ini chart dari JPFA. Ini masih dalam keadaan sedikit downtrend gitu, membentuk semacam descending triangle dengan resisten trendline-nya yang berwarna biru ini. Dan jika kita lihat dari chart pattern-nya ini dengan menggunakan teori price action, ini ada potensi membentuk sebuah pattern reversal yang dikatakan pattern cup with handle dengan neckline di area 1700 dan juga bertemu juga area neckline tersebut dengan MA 200-nya. Cup with handle-nya ini retracement dari handle-nya ini berupa sebesar 61,8% Fibonacci. Dan bisa dikatakan ini resistennya masih cukup kuat ya, karena di sini ada trendline, ada neckline, dan juga ada MA 200-nya. Tapi apakah ini adalah waktu yang pas untuk membeli? Menurut saya masih wait and see dulu, tapi ini layak banget dan menarik banget untuk dimasukkan ke watchlist itu. Lebih baik untuk trading plan bisa menunggu breakout dari MA 200 dan juga dari pattern cup with handle-nya agar dikatakan pattern tersebut valid, lalu bisa mulai entry gitu. Untuk saat ini sudah agak telat ya, maksudnya harusnya masuk di sekitaran area MA 20, tapi yang belum punya barang tidak masalah, dan yang punya barang bisa hold. Dan jika dia breakout dari pattern cup with handle ini, ada resisten pertama di 1785 dan resisten kedua di 1845, sekaligus juga ini merupakan area target dari pattern cup with handle-nya. Kita langsung ke emiten yang kedua. Ini ada Adaro. Adaro hari ini lumayan melemah ya, sebesar 3,25%. Dan kemarin juga dia breakout dari area MA 20-nya setelah tertahan selama sekitaran 1 mingguan gitu. Jadi kemarin dia breakdown dari MA 20-nya, dan hari ini masih akan berpotensi ke area MA 50-nya ini. Yang warna kuning ini MA 50. Dan MA 50 ini juga bertemu dengan Fibonacci 169 yang jika menggunakan teori Elliott Wave ini merupakan target dari correction wave C yang merupakan subwave dari pembentukan wave 4 gitu. Jadi pembentukan wave C ini bisa dikatakan berkemungkinan akan menuju ke area Fibonacci 161,8%, bertemu juga dengan area MA 50. Untuk area entry, untuk trading plan-nya kita bisa entry jika harga sudah menyentuh area atau mendekati area MA 50. Dan untuk jika ia mantul di area tersebut, kita bisa gunakan harga swing high terakhir di 2880 ini sebagai area resisten pertama. Dan jika ia breakout dari area resisten 2880 ini, ia bisa menuju ke puncak dari wave 3 di 3270. Dan jika breakout dari area tersebut, ini bisa berpotensi menuju ke
target dari wave 5, jika kita tarik area Fibonacci dari wave 3 ke wave 4, ini bisa ke sekitaran area 3700-an. Tetapi ini lebih ke trading jangka menengah ya, jadi jangan berharap terlalu tinggi. Berpotensi ke harga 3700 ini berpotensi, tetapi berkemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi penguatannya tidak akan secepat wave 3, dan volume pembeliannya pun akan lebih rendah dibandingkan wave 3. Oke, kita langsung ke emiten yang ketiga, MPMX, Mitra Pinastika Mustika. Ini jika kita lihat hari ini MPMX berada di sekitaran area demand terendah di harga 1080. Area demandnya terendah di harga 1080 yang berlaku sebagai area support juga. Dan pada tanggal 24 Maret kemarin ini tertahan ya. Ini gambaran dari video dulu, kita juga dapat bahas MPMX, dan setelah dia hit target di harga 1245, ia membentuk candlestick hanging man dan melakukan penurunan koreksi normal ke area harga sekitaran 1110 gitu penutupan hari ini. Untuk yang ingin masuk, ini sudah mulai menarik ya untuk melakukan pembelian, dan toleransi terendah ini bisa ke area MA50 nya. Ini merupakan harga termurah untuk melakukan pembelian. Dan jika ia berhasil memantul di area demand sekaligus area support horizontalnya ini, dia bisa kembali ke area swing high kemarin di sekitaran area 1245. Dan jika ia melakukan menembus dari area tersebut, dia bisa melanjutkan uptrendnya gitu. Dan juga perlu diperhatikan di sini, jika ia berhasil menembus area resistennya di 1245 ini, ia bisa berpotensi membentuk pattern yang dinamakan pattern cupid handle seperti gitu. Dan jika ia menembus dan breakout dari pattern cupid handle-nya ini, dia bisa menuju ke resisten berikutnya. Ini kita bisa langsung saja cari. Ini bisa saja ia berpotensi ke harga 1500-an gitu. Dan MPMX juga terkenal dengan dividen jumbo. Ia membagikan dividen jumbo sekitaran 10%, dan biasanya come date-nya itu di sekitaran bulan Juni gitu. Jadi ini masih akan berpotensi mengalami kenaikan sampai ke sekitaran bulan Juni gitu. Tapi perlu diperhatikan juga, kalau misalnya ia breakdown dari MA50 dan juga MA100 ini, bisa ia melanjutkan penurunan yang cukup jauh ke area support kemarinnya di harga 950-an, dan bisa saja juga dia bisa melanjutkan penurunan ke area MA200 gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan, walaupun ada come date nanti di tanggal Juni, tetap harus melakukan pembatasan risiko. Itu untuk emiten yang 4 yang kita akan bahas hari ini Harum. Ada Harum, bisa dilihat kemarin 3 hari kemarin ini volume penjualannya masih ada dan cukup signifikan, tapi ia masih di bawah area area volume rata-rata 20 hari kemarin. Jadi sejak tanggal 14-15 Maret ini masih dalam keadaan sideways. Dan jika kita lihat hari ini ada, saya dapatkan key area di sekitaran harga 9.970 sampai 10.500. Dan area ini bisa dikatakan cukup kuat karena bertemu juga dengan MA100. Untuk melakukan BOW atau buy on weakness ini sudah cukup menarik, dan jika ia mantul di area MA100-nya, ia bisa berpotensi ke resisten pertamanya di harga 11.150, dan resisten keduanya di 11.925, dan jika ia melakukan penguatan lagi, ini bisa ke menutup gapnya di harga 12.800 gitu. Tapi perlu diperhatikan juga, ini sahamnya sudah mengalami kenaikan yang cukup lama banget gitu ya, dari
bertahun-tahun lalu gitu sudah mengalami rally yang cukup tinggi. Jadi perlu diperhatikan jika ia menutup gap, ini saya sarankan sudah melakukan taking profit gitu. Soalnya ini bisa dikatakan jika ini merupakan akhir dari wave 5, ia bisa saja melakukan pembentukan correction wave ABC gitu. Dan area ini juga merupakan area Fibonacci 61,8%. Jadi ini bisa dikatakan resisten yang cukup kuat dan nantinya akan lumayan susah ditembus gitu. Dan perlu diperhatikan juga, walaupun kita melakukan buy on weakness, jika ia breakdown dari MA 100-nya juga, ini harus melakukan pembatasan resiko agar tidak mengalami loss yang besar gitu. Dan emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada Bukalapak. Bukalapak beberapa hari ini ia lumayan menguat, dan kemarin ini berhasil menembus dari area MA50-nya. Jika kita lihat juga setelah mengalami downtrend yang cukup lama ya, ini sudah mulai kelihatan volume-volume besar. Di sini bisa dikatakan mulai ada volume pembelian yang cukup besar di atas area rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan ini masih berpotensi ke area resistennya di 406. Tapi untuk melakukan pembelian ini sudah cukup tinggi sih menurut saya untuk melakukan harga untuk melakukan pembelian. Jadi untuk melakukan pembelian ini bisa menunggu adanya retracement. Dan bisa juga kita lihat ini ada potensi membentuk pattern reversal juga, membentuk pattern reversal inverted head and shoulder gitu. Ini ada potensi membentuk pattern inverted head and shoulder. Ini prediksinya kemungkinan akan mengalami kenaikan lagi dikit dan akan tertahan MA 100, dan bisa saja dia melakukan breakout plus retest di area MA50 dan juga di sekitaran harga 328, karena di sekitaran harga 328 ini juga terdapat area demand di sekitaran harga 328. Ini juga masih wait and see, tapi sudah mulai cukup menarik karena Goto juga akan melakukan IPO beberapa dalam waktu yang dekat gitu ya. Dan jika ia breakout dari area neckline dari inverted head and shoulder, jika ia membentuk sebuah head and shoulder dan menembus MA 100-nya ini, ia bisa menuju resisten pertamanya di harga 515 gitu. Tapi perlu diperhatikan juga ini masih secara teknikal ini masih dalam keadaan downtrend yang cukup keras. Jadi untuk melakukan pembelian yang paling aman ini bisa setelah dia breakout dari pattern inverted head and shoulder ya. Dan juga perlu diperhatikan ini RSI-nya juga udah lumayan oversold gitu, udah mendekati oversold. Jadi untuk melakukan pembelian bisa menunggu retracement untuk melakukan buy on weakness, atau bisa menunggu terjadinya breakout untuk melakukan buy on breakout. Demikian analisa saham yang kita bisa sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania untuk melakukan pembelian ataupun penjualan. Sekali lagi kita juga tekankan bahwa analisa saham hari ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk melakukan pembelian ataupun penjualan, dan kami juga tidak akan bertanggung jawab terhadap segala keuntungan dan kerugian yang terjadi kepada cuan mania gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.